Ini sebetulnya apa nih, Mbak? Bu Saripah ini. Ke sini, Bu. Nih, energinya kuat. Ini Kesultanan Jambi, Sultan terakhir Jambi. Kesultanan Jambi. Iya, pada abad ke-18. Abad ke-18. Berakhirnya dia wafat 1902. Oh, 1902. Luar biasa, pada 18 sampai 1902 berarti. Energi apa yang Muhammad lihat ini? Tergambar residual energi, mungkin flashback tahun lalu ini. Tahun lalu sih memang ini agak megah, Mas Tukul, balonnya juga bagus, terus positif juga bawahnya. Cuman ketika sekarang ini sudah agak bercampur dengan sosok-sosok yang karena tidak terawatnya itu. Iya, betul. Ya bikin yang di belakang sini bikin mereka nyaman gitu, karena lembab dan betul. Dan terpengelek. Iya. Bener nggak, Bu, legenda buaya putih di tempat ini ada? Pernah ceritanya seperti apa? Kalau menurut cerita orang tua saya dulu memang ada. Ya, ada pelayannya melahirkan anak 2 kembar, satunya buaya putih, satunya manusia, tapi anaknya laki-laki. Nah, jadi kemarin raja ini, sultan ini punya 2 rumah, 2 kolam tempat pemandian, makanya satu yang di sebelah untuk buaya, yang satu untuk pemandian sultan. Maaf, ini rasanya udah nggak enak saya, Pak Mat. Itu kayaknya ada tekanan. Ketika diomongkan tentang buaya itu, udah mulai merinding. Datang, Mas. Itu dari depan. Ini udah mulai merinding ya. Aduh. Ini udah mulai merinding. Membicarakan sesuatu pasti malu itu datang. Ini. Kayak ngerasa diomongin langsung pada datang. Ini baru saya terasa sekarang. Dan sekarang kanan kiri. Ini ruangan apa ini, Bu? Ini ruangan utama, besarnya 5x5. 5x5. Ya. Biasanya hal-hal mistis gitu, apa yang sering masyarakat lihat, apa gitu di sini. Atau mungkin Ibu sendiri gitu. Yang pernah lihat itu. Kalau saya dengar dulu orang yang tinggal di sini, dia lihat itu yang namanya jin. Ini bentuknya ada yang kecil, ada yang nggak pakai tangan, ada yang nggak pakai. Maksudnya ada yang ada tangannya gitu. Mas Ahmad, masih ada nggak sisa jejak benda pusaka di sini sebenarnya, Mas? Kalau saya rasakan sih kalau energinya masih sekarang agak ini Mas Tukul, agak karena masih kelihatan kayak seperti di daerah sini kayak ada sebut kayak tameng itu bulat, akhirnya dari emas, terbuat dari emas. Di situ ada di daerah sini, terus kayak benda-bendanya sih mungkin kayak senjata-senjata kecil, sama yang ngeliat sih kebanyakan lebih kayak barang-barang dari Timur Tengah gitu, maksudnya kayak dari emas gitu yang betul. Seperti lampu-lampu kayak gitu. Betul, ini amat betul. Saya juga setiap barangnya itu seperti ada apa sih? Ya, jin penunggunya itu. Berarti tadi benar kata si ibu jin gitu ya. Begitu Ahmad ngomong gitu, tangan kiri saya agak sedikit panas. Bu Saripah, kalau begitu saya ngucapin terima kasih. Nanti kita akan izin sama Mbak Samad sama Mbak Sipi untuk penelusurannya. Salam hormat buat keluarga. Terima kasih. Nah, pemirsa, ada sosok apa lagi yang akan terus deteksi oleh Mas Ahmad dan Mbak Sipi. Gitu. Mister Tukul. Jalan. Di bagian sini nih, Mister. Kuat sekali energinya di sini nih. Tapi apa sih, positif ya, Mister ya? Benar-benar positif. Cuma kuat sekali nih energinya di sini nih. Tapi kalau Mister saya kan juga banyak sekali kayak cerita gitu. Manusia melahirkan wujud apa sih binatang gitu ya. Seperti yang cerita sosok ini ya, Mister ya. Itu sebenarnya gimana sih, Mister? Apakah mungkin gitu bisa terjadi? Kalau saya lihat Mbak Sarah ya, sebenarnya itu yang sosok binatang ini bukan ada di rahim manusianya gitu. Jadi dikala si ibu ini melahirkan bayi seorang manusia, ini energi gaib yang ada juga dia menempel juga di sampingnya. Jadi cuma orang menganggap bahwa dia melahirkan kembar dengan buaya atau ular, padahal bukan gitu. Jadi memang
sosok yang ada di belakang kita ini sekarang sosok gaib memang. Iya, memang maksudnya dari dulu memang gaib gitu, dititipkan kepada manusia gitu. Mendekat buayanya. Iya, buayanya udah sangat dekat sekali. Ada di sini sekarang. Ini kepala, ini kepala. Ya. Kalau saya lihat. Iya, ini. Tapi ekornya udah ada di sana itu. Dari sini nih. Gede banget ya Mister ya, besar emang, sekali. Cuma dia menunjukkan sikap yang nggak marah atau apa, dia cuma diem Kayak cuma diem aja. Tapi sebenarnya Mister kan banyak cerita juga nih bahwa di warga sini bilang ini kok apa ya, seperti suka menampakkan diri gitu. Apakah sebentuk gangguan atau sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gini, kalau saya lihat si buaya ini menampakkan diri bukan untuk mengganggu manusia, cuma dia ingin menunjukkan bahwa saya dulu pernah ada di sini gitu. Jadi dia ingin mengungkapkan bahwa saya pernah ada di sini, dulu pernah saya hidup di sini. Jadi kalau bisa manusia-manusia yang ada di sini bisa dikatakan tuh melestarikan dia gitu. Masa melestarikan bukan dipuja-puja apa, cuma sebagai mitos dulu pernah ada di sini sebagai pelajaran buat yang ada di sini gitu. Di atas ini ada seperti cahaya ya? Iya. Sebenarnya sih bukan cahaya, mahkota. Oh, mahkota. Ya, mungkin memancar gitu ya. Iya. Jadi memang beliau tadi Mr. Is menjelaskan bahwa tidak perlu ditakuti dan beliau menjaga kayak seperti konfirmasi bahwa memang betul beliau yang menjaga daerah ini. Menjaga daerah ini dari pengerusakan manusia atau bangsa-bangsa lain yang ingin merusak daerah sini gitu. Dia ingin melestarikan juga. Beliau juga kayak seperti jadi orang Mister Iya, dia memang aslinya manusia. Maksudnya bukan asli manusia, cuma dia buaya ini sebagai perwujudan dia di alam manusia. Cuma di alam gaibnya dia berwujud seperti seorang pangeran yang cakep sekali. Kayak gimana misalnya deskripsinya? Cakep. Kulitnya apa? Kayak menakin tau? Apa sih? Bersih gitu, bersih. Iya, memang benar-benar bersih. Orang yang wajahnya itu sangat bersih sekali, memancarkan cahaya seperti ya mungkin kalau orang melihatnya bisa dikatakan itu merasa apa ya, bahasa Jawanya itu adem gitu. Adem banget. Ya, tenang gitu. Katanya memang tempat saya di sini, tempat saya di luar sini untuk menjaga masyarakat dan beliau apa ya, minta juga untuk rakyat-rakyat karena apa ya, untuk bisa ikut menjaga, jadi sama-sama saling menjaga karena kan kita tinggal di sini, manusia tinggal di sini, apa ya berusaha untuk apa sih, untuk ikut menyayangi tanah ini gitu sih. Jadi mitos-mitos bahwa apa ya, kan ada orang kayak mungkin warga di sini takut gitu, apa sih serem gitu, kok ada buaya putih gitu. Sebenarnya nggak perlu ditakutin ya, Mister ya. Kalau saran saya Mbak Sarah, umpama warga di sini ini ada yang melihat buaya putih ini, sebaiknya mengucapkan salam gitu. Insya Allah kalau dia mengucapkan salam, si buaya putih ini mundur gitu. Berarti dia orang-orang yang memang benar-benar mempunyai sopan santun, ada siapapun disambut dengan baik gitu. Jadi beliau juga, oh ya, ada saya di sini, ada kalian di sini, kita saling melatih, saling menjaga gitu. Ya.